Shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Waktunya kita untuk beribadah. Semuanya siap memuji Tuhan? Semuanya semangat? Sebentar lagi kan kita mau merayakan Natal. Jadi kita harus bersuka cita. Seperti pujian ini mengatakan, hari ini kurasa bahagia. Mari tepuk tangan memuji Tuhan. Haleluya. Suaramu katakan, hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tak satukan kita tanpa memandang di antara kita bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Adik-adik tunjuk sahabat yang ada di rumah, katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari tunjuk sahabat, katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Mari kita bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mari adik-adik tunjuk sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekarang peluk sahabatku, katakan, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Katakan, tiada yang dapat memisahkan kita, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Ada semuanya sorakan haleluya. Haleluya. Sebelum kita beribadah, mari lipat tangannya, tutup mata, ikutin kakak Joel berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Kami sungguh bersuka cita hari ini, sebab kami masih bisa bertemu papa mama, adik kakak dan keluarga semua. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Pada saat ini kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai memuji Tuhan. Berkati ibadah kami pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan dengan penuh semangat. Haleluya. Amin. Oke, kakak Joel sekarang mau tanya, siapa yang masih semangat memuji Tuhan? Kok gak ada suaranya? Sekali lagi kakak Joel mau tanya, siapa adik-adik yang masih semangat memuji Tuhan? Widih, semuanya masih semangat memuji Tuhan. Kak Joel juga tambah semangat ini memuji Tuhan. Dan kakak Joel juga percaya adik-adik saat ini pasti merasa sukacita, bahagia. Karena apa ya? Oh, karena sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Pasti semuanya bersuka cita. Oleh sebab itu, lebih semangat lagi kita pujikan dari pulau dan benua. Haleluya.
Tuhan. Luar biasa adik-adik semua, mantap. Tiba saatnya adik-adik, kita semua akan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang sudah siap menyambut firman Tuhan? Widih, adik-adik semua luar biasa sekali. Biarlah yang menjadi kesukaan kita adalah mendengarkan firman Tuhan. Sebab itulah sumber sukacita kita. Itulah sumber sukacita adik-adik semua. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh saat ini datang kepada Tuhan. Gak boleh mainan dulu, gak boleh pecicilan dulu, gak boleh lari-larian dulu. Tetapi kita mau fokus untuk kita menikmati, belajar menikmati hadirat Tuhan. Siap adik-adik? Katakan, Tuhan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Mari siapkan hati adik-adik semua untuk kita mendengarkan firman Tuhan, untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Mari curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi anak-anak-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Adik-adik semua katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang, dahulu sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Dengan lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik semuanya berkata, siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kamu sujud Tuhan, sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Mari curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi anak-anak-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari adik-adik semuanya mengangkat tangan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang, dahulu sekarang, selama-lamanya, tiada berubah.
telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi, hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Adik-adik, saat ini kakak ajarin adik-adik semua untuk belajar menyembah Tuhan, belajar menikmati hadirat Tuhan. Adik-adik boleh ikutin kata-kata Kak Joel ya. Haleluya, Yesus, Engkau baik dalam hidupku, ku sembah Engkau, Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, kami bersyukur. Ayo adik-adik semuanya, haleluya, Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Engkau baik, Yesus. Saat ini adik-adik ikutin Kak Joel berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kak Joel mau bilang satu hal, bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mencintai adik-adik semua. Jadi adik-adik harus sukacita, adik-adik harus senang, karena adik-adik dikasihi Tuhan dan dikasihi oleh mama papa juga. Ikutin Kak Joel berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, aku telah memuji nama Tuhan. Aku telah bersyukur. Saat ini aku siapkan hatiku Tuhan. Aku mau dengar firman Tuhan. Berkati Tuhan kakak Joy Kids yang membawakan firman Tuhan. Kiranya dapat memberkati kami semua. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan hati yang gembira, dengan hati yang bersukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Sampai bertemu Kak Joel di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Dalam hatiku, sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Shalom adik-adik, sehat semua ya. Tadi kita sudah memuji dan besarkan nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Tadi kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Saat ini Tuhan, saya mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman yang kami dengar boleh berguna dalam kehidupan kami yang masih kecil ini. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita kali ini akan bercerita tentang kehidupan jemaat mula-mula. Ya, waktu itu kita udah dengar sebagian kalau kehidupan jemaat mula-mula itu sangat baik banget, sangat erat. Apa yang mereka punya, kita dimakan bersama-sama, ataupun ketika ada yang lagi sedih, dihibur, ataupun ketika dia lagi punya banyak berkat, dia bagi-bagi juga sehingga mereka tidak merasa kekurangan. Sehingga jemaat di sana yang dipimpin oleh rasul-rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain
tidak merasa kekurangan, ya. Nah, adik-adik, mereka juga ada yang punya tanah. Kalau misalnya mereka menjual tanah atau menjual rumah atau menjual dia punya benda gitu ya, barang mereka akan memberikannya kepada rasul-rasul dan juga akan diberikan kepada teman-teman yang lain. Mereka di situ bisa makan, mereka bisa berbagi sehingga mereka tidak merasa kekurangan, ya. Nah, mereka selalu berdoa, mereka selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan, mereka selalu menyembah Tuhan. Tiap hari kerjaannya mereka adalah bersehati, bersekutu, ya. Mereka selalu memberikan pelayanan yang terbaik buat teman-teman mereka, ya, adik-adik ya. Mereka mempunyai makanan, mereka selalu bagi. Nah, pada siang hari ini kita akan mendengar kalau dulu yang biasanya orang-orang mengakhiri ketika ada kisah, maka kisahnya adalah kisah yang bahagia. Tapi kali ini kisahnya tidak bahagia berakhirnya karena tidak jujur. Apa tuh? Berbohong. Karena mereka berbohong, maka mereka mengalami kematian. Nah, adik-adik, Bapak Ananias dan Ibu Safira, bapak ini sama ibu ini pengen memberi juga kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, tapi tujuan mereka bukannya untuk memberi teman-temannya itu, tapi mereka ingin dipuji karena mereka mempunyai benda, mereka mempunyai pekarangan rumah, ataupun mereka mempunyai kebun, lahan yang baik sehingga bisa dijual. Jadi ketika dijual, dia memiliki uang yang banyak. Tapi si bapak ini dan ibu ini, Bapak Ananias dan Ibu Safira ini, mereka bukan sekedar hanya ingin memberikan kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya. Mereka ingin dipuji. Bagus nggak? Nggak bagus ya. Mereka iri rupanya sama orang-orang yang suka memberi. Nah, akhirnya ketika mereka sudah menjual tanah mereka lihat, wah, uangnya banyak nih. Sayang, tapi kalau dikasih semua ke Petrus, kepada hamba Tuhan, nanti aku nggak punya uang lagi. Nah, akhirnya Bapak Ananias bilang sama Ibu Safira, gimana kalau kita bilang aja, aturannya kita kan jual tanah ini harganya 50 juta. Kita bilang aja sama Bapak Petrus kalau itu kita cuma jualnya 25 juta. Nah, rupanya si Ibu Safira bener, dia setuju. Oh iya, bener. Iya bener, supaya kita punya uang banyak. Ya, kita bilang aja sama Pak Petrus kalau kita menjual tanahnya itu harganya 25 juta. Padahal 50 juta. Banyak bener ya. Nah, tuh mereka melihat-lihat. Yang satu yang besar, yang satu yang kecil. Yang kecil aja ini kita akan serahkan kepada Rasul Petrus. Yang satunya, yang sisanya ini kita simpan buat kita, kata Bapak Ananias. Bapak Ananias datang ke Pak Petrus, Rasul Petrus. Rasul Petrus, saya menjual tanah. Harganya 25 juta. Ini saya kasih uangnya ke kamu ya. Si Bapak Petrus bilang, loh, bener kamu jual harga tanah itu 25 juta? Dia tunjuk-tunjuk gitu. Iya bener, aku jualnya 25 juta. Akhirnya, kamu sudah mendustai Tuhan dan Roh Kudus. Kamu boleh mendustai saya sebagai manusia, tapi mendustai Roh Kudus akan menyebabkan engkau mati. Saat itu juga Bapak Ananias mati, meninggal, ya. Akhirnya mayatnya, jenazahnya dibawa sama anak-anak muda, disembayangin, dirapiin, dimandiin dan dikafani, ya. Dikuburkan. Nah, 3 jam kemudian istrinya Ibu Safira datang juga ketemu sama si Bapak Petrus. Pak Petrus juga menanyakan hal yang sama Ibu Safira. Bu Safira, kamu benar jual tanah? Iya Pak, benar.
katanya gitu ya. Benar kamu jualnya harganya 25 juta? Iya benar 25 juta. Safira, Ibu Safira, kenapa kamu mendustai kami? Kamu bukan mendustai kami, tapi kamu adalah mendustai Roh Kudus. Lihat, anak-anak muda itu baru saja mereka menguburkan suamimu. Maka karena kau juga berbohong, maka kau juga akan mati seperti suamimu. Tak lama kemudian Ibu Safira pun meninggal dan disemayamkan di sisi kuburan suaminya. Adik-adik, ternyata boleh nggak kita menjadi anak Tuhan sebagai anak Tuhan berbohong? Apa sih itu berbohong? Berbohong adalah melakukan atau berkata-kata yang tidak baik. Yuk, ada lagunya loh. Kita udah sering ya nyanyiin ya. Kita nyanyiin sama-sama ya. Biar kita semua ingat. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, itu dosa. Bohong, itu dosa. Bohong, itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, firman Tuhan, lagu-lagu yang kita udah nyanyikan juga udah bilang, kita anak Tuhan tidak boleh berbohong. Ya, nah adik-adik, di firman Tuhan juga sebagai ayat hafalan kita minggu ini ada ayatnya di dalam Amsal 2 ayat 7. Bunyinya begini ya, kakak bacain. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Nah, ianya kita ganti sama Tuhan. Ya, kita kakak ringkas jadi menjadi Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Sama-sama ya. Amsal 2 ayat 7. Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Ya, adik-adik, demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Biar akhirnya boleh kita belajar bahwa kita harus berkata-kata dengan jujur, tidak boleh berbohong. Yuk adik-adik, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memimpin kami. Biarlah kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang baik. Kami senang menjadi anak Tuhan. Dan kami boleh melakukan hal-hal yang terbaik. Tuhan, kami tidak mau menjadi seperti Bapak Ananias dan Ibu Safira yang berbohong ya Tuhan. Kami mau hidup kami menjadi anak yang manis, yang selalu dengar-dengaran kepada mama, papa, kakak-kakak, juga guru sekolah minggu kami. Terpujilah namamu ya Bapa. Hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik jangan lupa ya, kita tetap harus menetapkan protokol kesehatan, yaitu rajin cuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Oke adik-adik, yang bisa datang ke gereja, boleh datang ke gereja ya. Tapi kalau lagi sakit, nggak apa-apa. Nggak usah datang ke gereja. Karena pada minggu ini, tanggal 3 Juli, kita kelas kecil sudah bisa ibadah onsite di gereja. Tapi kalau adik-adik sakit, misalnya pilek, atau pusing, atau badannya demam, gak apa-apa gak datang ya. Tapi nanti kita adik-adik tetap nonton, beribadah di Zoom meeting. Oke, Tuhan Yesus memberkati ya adik-adik. Bye-bye. Adik-adik sekalian, sebelum kita akhiri ibadah kita saat ini, yuk kita sama-sama berdoa, minta berkat dari Tuhan Yesus. Kita semuanya angkat tangan di hadapan Tuhan. Saat ini kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mohon berkat Tuhan atas kami semua, atas anak-anak Joy Kids. Saat ini adik-adik semua, terimalah segala berkat dari Tuhan Yesus
hikmat, kepintaran, kesehatan dari Tuhan turun atas adik-adik semua. Adik-adik jadi berkat dimanapun adik-adik berada. Menjadi berkat buat teman-temanmu, buat keluargamu. Engkau menyaksikan Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini terimalah dengan iman segala berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Semua adik-adik yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.